Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala Al-Khaliq, pencipta kita, Al-Malik, pemilik diri kita dan semua yang ada ini, Al-Mudabbir, yang maha mengatur semua yang dia ciptakan dan dia miliki. Dialah satu-satunya pemilik Ar-Rububiyah. Kita bersyukur padanya, dengan hidayahnya kembali kita pagi ini bermajlis mengkaji kitab Tauhid susunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Pada pagi ini, pagi hari Sabtu, hari yang ketujuh kita berada dalam bulan Muharram tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan 13 Juli tahun 2024 Masehi. InsyaAllah kita lanjutkan kitab At-Tauhid, yang mana pekan lalu kita telah membahas bab tentang orang yang mencela waktu. Siapa yang mencela waktu maka dia berarti telah menyakiti Allah. Sekarang bab setelahnya, bab ke-46, bab At-Tasammi biqadil qudha wa nahwi. At-tasammi asal katanya isim, artinya nama. Tasammi menamakan diri atau penamaan diri. Biqadil qudha, menamakan diri dengan julukan atau gelar hakim dari segala hakim. Dawanahwihi, dan ungkapan yang semisal. Jadi apa hukum seorang menamakan dirinya atau dinamakan diri seseorang dengan julukan, gelaran semacam ini, yaitu hakim dari segala hakim atau raja dari segala raja dan semacamnya. Inilah yang akan dibahas kaitannya dengan tauhid, yang mana tauhid adalah mengesahkan Allah Ta'ala. Bahasan ini ada bersinggungan dengan
tauhid pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pertama memuat hadis sahih riwayat, kita lihat di sini wa fis sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan di dalam kitab sahih berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, yang mana beliau telah bersabda. Jadi hadis sahih yang dimaksud di sini Sahih Muslim dan Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Saya ulangi, wa fis sahih, dan di dalam hadis sahih, maksudnya ada dua kitab, Sahih Muslim dan Sahih Al-Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berasal dari sahabat Nabi Abu Hurairah, semoga Allah taala meridainya, anin Nabi, Abu Hurairah menyampaikan riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, yang mana beliau bersabda, inna akhna'a ismin indallah, inna artinya sesungguhnya, akhna'a serendah-rendah, ismin nama, indallah di sisi Allah, sesungguhnya serendah-rendah nama di sisi Allah adalah rajulun tasamma malikal amlak, seseorang yang menamakan dirinya dengan nama malikal amlak, raja di raja. Malik adalah raja, amlak bentuk jamak, diraja dari segala raja. Malikal amlak, kata Nabi, ini serendah-rendah nama di sisi Allah. Kenapa? La malika illallah, padahal tidak ada raja sejatinya kecuali hanya Allah. Tidak ada pemilik sejatinya kecuali hanya Allah. Jadi Malik artinya pemilik, kalau Malik artinya raja. Kata Nabi, inna akhna'a ismin, sesungguhnya serendah-rendah nama, indallah pada sisi Allah, rajulun seseorang atau seorang laki-laki, tasamma yang menamakan dirinya malikal amlak dengan nama raja di raja. Wala malika illallah, padahal tidak ada pemilik kecuali hanya Allah, pemilik sejati. Qala Sufyan, berkata Sufyan, mislu syahansyah, hal yang serupa adalah seperti gelar julukan syahansyah. Sufyan yang dimaksud di sini adalah ulama hadis Sufyan bin Uyainah. Syahansyah ini adalah bahasa Parsia. Jadi artinya apa? Sama dengan Malikal Amlak, raja di raja. Syah itu artinya raja. Dari kata ini kita banyak dengar nama orang kita Syah. Pakai Syah putra, Syah ini, Syah. Syah itu berasal dari bahasa Persia. Bukan sah benar ya, tapi Syah. Syah bahasa Irak, bahasa Persia. Jadi kata Sufyan bin Uyainah, ungkapan yang sama adalah julukan dengan nama Syahansyah, raja di raja. Jadi kata Nabi, ini adalah serendah-rendah nama. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah redaksi riwayat, ungkapan hadisnya adalah begini, aghyadhu rajul 'ala Allah yaumal qiyamah wa akhbatuhu, lelaki yang paling mendapat kemurkaan di sisi Allah pada hari kiamat, wa akhbatuhu, dan lelaki yang paling keji pada hari kiamat.
Artinya julukan itu adalah paling Allah murkai nanti pada hari kiamat, paling keji di sisi Allah pada hari kiamat. Lalu Syekh menjelaskan apa arti dalam hadis ini akhna'a. Kata Syekh, akhna'a yakni auda'a. Akhna'a dalam hadis ini artinya auda'a, artinya serendah-rendah atau paling rendah. Serendah-rendah nama di sisi Allah Ta'ala adalah seseorang yang menamakan dirinya Malikal Amlak, raja di raja, karena tidak ada pemilik sejati kecuali hanya Allah. Kata Sufyan bin Uyainah hal yang sama dengan kalimat Syahanshah, bahasa Persia, raja di raja. Kalau zaman sekarang bahasa Inggrisnya King of King, ya? King of King, raja daripada segala raja. Sekarang kita lihat maksud penjelasan dari Syekh Muhammad Al-Utsaimin. Pertama, di dalam hadis ini, pertama dari judul, Syekh memuat judul At-Tasammi biqadil qudha, menamakan diri dengan julukan hakim dari segala hakim, dan yang semirip dengan arti ini. Apa itu hakim? Jadi qadhi. Jadi dalam bahasa Arab ada namanya qadhi. Bahasa kita sekarang jadi namanya hakim. Qadhi ini artinya pemutus perkara. Pemutus perkara. Qadha yaqdi, memutuskan atau menetapkan. Sama dengan hakim sekarang. Jadi seorang qadhi pada dirinya berlaku keputusan memutuskan perkara dalam pada orang bertikai. Sebagaimana pada qadhi ada hak untuk menjawab pertanyaan dalam masalah agama yang disebut juga dengan fatwa. Jadi seorang qadhi dia punya wewenang untuk berfatwa sekaligus punya wewenang untuk memutuskan perselisihan. Kalau mufti cuma sebatas memberi fatwa. Jadi kalau mufti tidak punya wewenang memutuskan perkara. Mufti atau pemberi fatwa ini adalah banyak artinya orang yang berilmu bisa dijadikan sebagai mufti ditanya dalam masalah agama. Sekiranya terjadi perbedaan pendapat beberapa orang berilmu, maka keputusan pemerintah atau qadhi yang menetapkan mana yang dipakai. Jadi qadhi adalah pemutus perkara, pada dirinya ada kekuasaan, pada dirinya ada pengambil keputusan. Di sini judul adalah memuat pemutus perkara dari segala pemutus perkara. Sedangkan dalil yang dipakai di dalam adalah raja dari segala raja. Jadi maksudnya sama, seorang yang menamakan dirinya dialah segala-galanya, padahal pemegang wewenang mutlak di alam ini, pemegang keputusan mutlak di alam ini hanyalah Allah. Kata qadhi asal katanya qadha. Qadha artinya keputusan. Kata Syekh Muhammad Al-Utsaimin, Allah Ta'ala pemegang keputusan, pemegang ketentuan. Di alam raya ini ada dua macam keputusan Allah. Ada dua macam qadha Allah. Pertama namanya qadha kauni. Qadha kauni artinya keputusan Allah yang bersifat alam atau ciptaan Allah. Keputusan Allah yang terjadi pada alam ciptaan Allah ini. Artinya apa? Semua yang terjadi di alam ciptaan Allah ini, di langit, di bumi, ada hukum sebab akibat Allah ciptakan pada makhluk.
Semuanya itu terjadi karena qada Allah Ta'ala, keputusan Allah Ta'ala yang bersifat kauni. Tidak semua yang terjadi dalam alam raya ini yang terjadi semuanya dengan keputusan Allah. Tidak semuanya itu artinya Allah ridhoi. Tidak semua keputusan Allah yang bersifat kauni itu Allah ridhoi. Contoh sejarah leluhur kita, dalam Al-Quran Allah katakan Iblis tidak mau sujud kepada Adam. Iblis enggan. Iblis adalah ciptaan Allah. Adam adalah ciptaan Allah juga. Malaikat adalah ciptaan Allah juga. Terjadinya peristiwa Iblis tidak mau sujud pada Adam, dan itu telah terjadi. Terjadinya adalah sesuai dengan hukum Allah yang bersifat kauni. Semua yang terjadi di alam raya Allah ini adalah sesuai dengan hukum Allah yang bersifat kauni. Terlepas apakah kejadian itu termasuk perbuatan yang Allah ridhoi atau yang tidak Allah ridhoi. Ini namanya qada kauni. Qada yang kedua adalah qada syar'i. Jadi dua macam kata Syekh Muhammad Al-Utsaimin. Qada Allah Ta'ala, qada artinya keputusan. Kalau tadi qadi, orang mengambil keputusan, pemegang wewenang memutuskan perkara. Kalau qada, keputusan. Keputusan Allah di alam ini ada dua, namanya pertama keputusan kauni. Semua yang terjadi di alam ini adalah sesuai dengan keputusan Allah bersifat kauni. Ada kalanya Allah ridhoi kejadian itu, atau ada kalanya tidak Allah ridhoi. Yang kedua qada syar'i. Syar'i asal katanya syariat. Qada syar'i artinya keputusan Allah yang Allah tetapkan dalam hukum untuk hamba-hamba sebagai bentuk ujian. Qada syar'i artinya keputusan Allah bersifat syariah. Apa keputusan Allah bersifat syariah? Semua hukum-hukum yang Allah perintahkan. Jadi semua keputusan Allah yang bersifat syariah adalah Allah ridhoi. Allah ridha kita beribadah kepadanya karena Allah mewajibkan kita beribadah kepadanya. Allah ridha seorang membantu orang lain. Allah ridha seorang berbuat baik kepada orang lain, dan seterusnya. Jadi semua qada Allah yang bersifat syar'i itu pasti Allah ridhai. Sedangkan qada Allah Ta'ala yang bersifat kauni, tidak semuanya yang Allah ridhai. Ada yang Allah ridhai dan ada yang tidak Allah ridhai. Apa contoh? Ketika misal di pasar Pariaman ada masjid Nurul Bahari, ramai orang di pasar tengah hari. Masing-masing orang ketika panas matahari menyorot punya bayang-bayang, bergerak bayang-bayang ke barat, condong matahari masuk zuhur, azan berkumandang di masjid. Orang-orang yang beriman, dia berjalan ke masjid, diikuti oleh bayang-bayangnya, dia sholat. Yang tidak beriman berada di pasar, tidak sholat, dia tidak sholat, bayang-bayangnya ikut bayang-bayangan sesuai dengan matahari, tunduk pada Allah Ta'ala. Pada kejadian ini kita lihat ada qada kauni, ada qada syar'i. Qada kauni adalah keputusan Allah yang terjadi di alam yang itu pasti terjadi. Baik perbuatan itu Allah sukai atau tidak Allah sukai. Ketika terjadi masuk zuhur misalnya jam 12:25, seperti jam gambaran tadi, matahari condong ke barat, azan berkumandang,
Semua orang yang berada di lokasi luas itu tidak bisa mengelak dari pergerakan matahari, tidak bisa mengelak daripada masuknya waktu zuhur. Lalu ada yang sholat, ada yang tidak sholat. Ketika ada yang sholat dan tidak sholat, di sini ada yang Allah ridhoi dan Allah tidak ridhoi. Yang tidak sholat Allah tidak ridhoi. Yang sholat Allah ridhoi. Karena dalam syariah Allah wajibkan sholat ketika tiba waktu sholat. Jadi orang yang bergerak ke masjid untuk sholat ketika tiba masuk zuhur, pada diri orang ini berlaku qada syar'i. Dia lakukan keputusan Allah yang bersifat syariat, dia sholat, Allah ridhoi. Orang yang tidak sholat, dia meninggalkan qada syar'i. Dia tidak sholat, melanggar keputusan Allah yang bersifat syariat. Kedua mereka, yang sholat atau tidak sholat, kejadian yang terjadi di atas tanah tempat mereka berada dan perbuatan mereka adalah qada kauni. Keputusan Allah bersifat di alam. Ketika ada yang melakukan pelanggaran ajaran Allah, di sini tidak melakukan pelanggaran pada ajaran Allah, semuanya terjadi pada hukum Allah yang bersifat kauni. Yang patuh disebut menjalankan hukum syar'i atau qada syar'i. Seulang, jadi menurut Syekh Muhammad Utsaimin, dan ini adalah gambaran akidah tentang takdir, bahwasanya pada alam raya ini berlaku dua qada Allah, keputusan Allah. Pertama, qada kauni, keputusan Allah bersifat alam. Alam ini ciptaan Allah. Tidak semua yang terjadi di alam ini Allah ridhoi, Allah senangi, tapi terjadi. Terjadinya atas ketentuan Allah. Yang kedua, qada syar'i, keputusan Allah yang bersifat syariat. Keputusan Allah bersifat syariat artinya perbuatan yang harus dilakukan oleh makhluk yang diembankan untuk beribadah karena Allah ajarkan dalam syariat. Jadi kata qadi artinya pemegang keputusan, pemegang kekuasaan. Bahasa kita sekarangnya hakim. Contoh di kehidupan sehari-hari, ketika ada pertentangan, walaupun yang melakukan pertengkaran ini kekuatan besar, lalu hakim memutuskan satu orang atau dua orang atau tiga orang atau satu orang, misal satu orang, ketika dia didaulat sebagai hakim, keputusannya dia ketok palu bahasa kita sekarang, semua harus tunduk kepada keputusannya karena dia punya wewenang memutuskan perkara. Jadi begitu besar peran atau posisi seorang hakim atau qadhi dalam kehidupan. Nah, sekarang dalam judul ini Syekh membuat contoh, menamakan diri mengambil keputusan dari semua hakim yang ada atau qadhil qudah. Julukan seorang, dialah pemegang keputusan dari semua hakim yang ada. Dia namakan dirinya itu yang berdalil dengan hadis, raja dari segala raja, padahal pemegang keputusan tertinggi hanya Allah. Tidak ada mutlak kepemilikan kecuali hanya Allah. Maka dikaitkan dengan ini seperti gelaran-gelaran, panggilan-panggilan yang merupakan puncak. Misalnya orang paling alim di dunia, orang paling berilmu di dunia, orang paling cerdas di dunia, apalagi orang paling kaya di dunia. Semuanya ini adalah dikhawatirkan termasuk perbuatan menandingi Allah. Ini syirik. Menyaingi Allah, ini syirik. Apalagi dunia, skopnya dunia. Bagaimana pula kalau dibatasi? Orang yang paling alim di Pariaman, orang yang paling berilmu di Pariaman, ini kan batasan. Sebagian ulama mengatakan kalau pembatasan seperti ini banyak kejadian sejarah pada zaman dahulu.
Tapi efek negatifnya tetap ada, kesombongan pada diri orang yang diberi gelar itu. Kesombongan pada diri orang yang didaulat dengan gelar itu. Ini bahaya. Orang yang diberi gelar itu tertipu dengan julukan yang dia diberikan padanya, apalagi kalau dia menamakan dirinya. Sering kita lihat misal perdebatan-perdebatan di dunia maya, si A, si B, si C, masing-masing meninggi. Ini sering kita lihat masalah-masalah hukum, kan sering di debat-debat hukum kayak dulu di ILC ini. Jadi ada yang mengatakan saya ini bidang ini, saya doktornya, saya ininya, oh ini saya ini, masing-masing meninggi. Jadi bahaya dari penamaan seperti tadi, pertama adalah kepada orang yang diberi nama akan menimbulkan kesombongan, membesarkan diri. Padahal ada ancaman dalam hadis, tidak akan masuk surga seorang yang dalam dirinya ada sebesar biji sawi kesombongan. Kesombongan itu adalah milik Allah. Al-kibriya, kesombongan milik Allah. Al-izzah, kebesaran milik Allah. Jadi hikmah daripada bahasan ini adalah, temanya adalah larangan menandingi Allah dalam gelaran atau nama atau julukan. Karena memang hanya Allah pemilik tunggal kekuasaan, hanya Allah pemilik tunggal segala ketinggian, hanya Allah pemilik tunggal segala nama-nama agung, segala nama-nama agung. Kalau ada seorang menamakan dirinya dengan puncak kekuasaan seperti raja segala raja, hakim dari segala hakim, syekh dari segala syekh, orang alim dari segala orang yang alim, ini dikhawatirkan termasuk penyaingan terhadap Allah Ta'ala. Di samping orang demikian tertipu dengan dirinya sendiri. Na'udzubillah, kita berlindung pada Allah Ta'ala. Yang mana kata Nabi dalam riwayat yang ketiga ini, aghyadhu rajul, laki-laki yang paling dimurkai di sisi Allah Ta'ala yaumul qiyamah, pada hari kiamat, wa akhbatuhu, dan laki-laki yang paling keji di sisi Allah Ta'ala, yaitu yang menamakan diri raja segala raja, king of king dan semacamnya. Kalau Mahadiraja, bagaimana Mahadiraja? Maha itu kan paling, berarti sama maksudnya. Mahadiraja. Ada lagi gelar-gelar orang kampung kita, Mangkuto Bumi, Raja di Langit, Prabu, apa lagi yang. Jadi kalau istilah-istilah seperti itu sebaiknya kita, na'udzubillah, kita tidak pakai, kita tidak sebutkan, dikhawatirkan menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi gelarkan orang Syiah, Ruhullah, Roh Allah, Ayatullah, Ayat Allah, Khomeini. Ini bahaya. Kalau disebut ayat Allah, sebenarnya seluruh alam ini ayat Allah. Ayat artinya menunjukkan kekuasaan Allah. Semua yang ada ini menunjukkan kekuasaan Allah. Tapi penamaan Ayatullah tadi kesannya adalah orang yang ditunjuk itu menyampaikan ajaran Allah ke umat. Jadi seolah-olah bisa disebut wakil Nabi. Ini termasuk pengkultusan yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Nabi sendiri terhadap diri beliau dalam hadis sahih, la tutruni kama atrat an-nasara ibna Maryam. Jangan kalian bersikap pengkultusan kepadaku sebagaimana pengkultusan Nasrani terhadap anak Maryam. Aku hanyalah, kata Nabi, seorang hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah artinya beribadah ke Allah, Rasul Allah menyampaikan ajaran Allah. Jadi Nabi pun budak Allah, beribadah ke Allah dan menyampaikan ajaran Allah. Dalam hal hamba Allah, Nabi sama dengan kita, sama-sama beribadah kepada Allah. Dalam hal menyampaikan ajaran Allah, inilah beda beliau, keistimewaan beliau.
Beliau diistimewakan dapat wahyu, diperintahkan dalam risalah menyampaikan ajaran Allah pada umat. Sekarang kita ambil di sini fihi masail. Di dalam bab ini ada beberapa masalah. Di sini ada 4 masalah bahasan. Al-ula an-nahyu 'anit tasammi bi malikil amlak. Masalah pertama adalah larangan menamakan diri dengan julukan raja di raja atau raja dari segala raja. Termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia, walaupun dalam bidang tertentu sebaiknya kita tidak pakai julukan-julukan seperti master dari segala master, pendekar dari segala pendekar, guru dari segala guru. Ini bagus kita hindari, karena pertama kekhawatiran menandingi Allah, yang kedua kekhawatiran orang yang bersangkutan dalam murka Allah karena sombong. Jadi larangan menamakan diri dengan raja di raja. Ats-tsaniyah, masalah yang kedua, annama fi ma'nahu misluhu kama qala Sufyan. Sesungguhnya gelaran-gelaran julukan-julukan yang memiliki makna hampir sama dengan itu, hukumnya sama, seperti yang dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah tadi. Walaupun disebut dalam hadis raja di raja, tapi apapun gelaran yang memuat makna ke sana, dialah puncak segala-gala. Ini dikhawatirkan termasuk itu. Makanya sangat hati-hati kita seperti mengatakan dialah di dunia yang paling mengerti masalah ini. Ini hati-hati kita ini. Kalau orang telah wafat, boleh jadi bagi yang bersangkutan tidak ada pengaruh karena dia telah mati. Tapi kalau orangnya masih hidup, ini dikhawatirkan menimbulkan masalah dalam dirinya. Kalau Imam Al-Bukhari namanya disebut sebagai ulama hadis yang begitu cerdas, itu terutama setelah beliau wafat. Ketika beliau hidup, beliau banyak diuji, dicemooh, diusir oleh masyarakat. Banyak ujian hidupnya. Setelah dia wafat, kitabnya dijadikan rujukan utama, ilmunya diakui orang, kecerdasannya diakui orang, disebut sebagai, misal buku hadis yang dia tulis adalah buku yang paling sahih di muka bumi setelah Al-Quran. Ini setelah beliau wafat. Tapi kalau orang bersangkutan masih hidup, diberi julukan-julukan seperti itu, dikhawatirkan masalah dalam dirinya. Termasuk diantaranya adalah seperti di dunia ini, pemberian nama jalan dengan nama orang masih hidup. Ini dikhawatirkan apa? Apa dikhawatirkan? Kesombongan bagi orang yang namanya diambil. Pemberian nama sebuah bangunan dengan nama orangnya masih hidup. Jadi kalau milik dia pribadi itu hak dia. Tapi kalau fasilitas umum, ini dikhawatirkan kesombongan. Kalau milik dia pribadi, dia kaya, dia buat namanya sendiri, masjid dia, itu ada alasan karena dia yang punya. Yang ketiga, ats-tsalitsah at-tafattun lit-taghlid fi hadza wa nahwi. Memahami, mengambil pelajaran, mengambil hikmah terhadap larangan dalam masalah ini. Kok dilarang? Kita pahami apa maksudnya kok dilarang. Kita pahami penyaingan terhadap Allah, menandingi Allah, mengambil kebesaran Allah, di samping orang yang diberi nama atau menamakan diri dengan itu dikhawatirkan dapat kemurkaan Allah karena sombong. Termasuk kita misal
untuk menjaga hati, tidak menama-namakan diri dengan nama-nama yang macam-macam. Ma'al qata' bi anna al-qalba lam yaqsid ma'nahu, sekalipun kita memastikan hati orang tersebut tidak bertujuan kepada makna itu, sekalipun kalbu orang itu tidak ada maksudnya mengambil arti itu. Misalnya dia diberi nama raja di raja, walaupun hatinya tidak itu, tapi namanya saja, ini akan bermasalah. Ada masalah di sini. Pertama, penyaingan terhadap Allah Ta'ala. Yang kedua, masalah kepada manusia yang bersangkutan. Saya pernah berhadapan dengan bapak-bapak tentang seorang, kenapa saya tanya, kenapa orang mempertahankan jabatan tinggi seperti bupati, wali kota? Apa kata bapak tadi? Ustaz Zul katanya, kalau selagi megang itu, sepatunya dibukakan, dia dipayungkan, dia disambut. Selagi dia megang itu, makanya orang kejar-kejar ke sana. Iya tuh, Pak. Jadi orang payah ingin senang seperti itu. Iya, selagi dia megang itu, sandal sepatunya dibukakan. Iya, itulah dunia. Saya masih ingat kata bapak itu, kalau jumpa dia saya masih ingat perkataannya. Yang orang dia maksudnya telah wafat.